Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabi Musa sallallahu alaihi wasallam kepada jalan di Syaman alam di Syaman Rasyad al-Majri Syaman Asyad di Syaman dari Syaman jalan Robina Usallahu Muhammad Zaini wa ala alihi khususan ilahu ki hajaz muni bi rahmatika ya rahim ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhal wadhi burhanuhal mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين أما بعد. Yang sama-sama ulun muliakan para habaib, para syaraib, para asatiz wal asatidah, para tuan guru, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Guru Rahmadi, kita doakan beliau dan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah, disehatan badan, dikabulkan segala hajat, dan kita terkumpul di sini gambaran kainat terkumpul dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pengurus masjid, panitia takmir, pembakar, mana pembakar? Oh, biar pembakar. Pembakar tuh jadi Pak Gubernur, pemimpin banyak akal. Bapak Ketua BPD mana ya? Oh, Ustadz Kori, grup Maulid Nabi, ini apa nama grupnya nih? Al-Kautsar. Oh, Al-Kautsar. Di Banjar tuh ada grup Babinian. Ulun takut nih Bu, ini apa ngaran grupnya Bu? Anissa aja sih. Tapi nama catuk lalakian B4. Grupnya Anissa. Kita berdatangan hadirin wal hadirat. Jemaah barataan insyaallah orang-orang diberikan kemuliaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, dikumpulkan di tempat yang mulia ini bersama-sama dalam rangka kita mentakzimkan Rasul, mengagungkan Nabi. Kita bersilaturahmi, Al-Qur'an dibaca, Maulid Nabi dikumandangkan, kita isi dengan tazkirah atau mau'izatil hasan. Selawat dan salam telah kita hibahkan kepada Nabi dengan berkah Sayyidul Imam Rasul, membawa kita minaz zulumat ila nur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kira-kira kita ini sampai jam berapa Ibu ceramah? Jam 2. Jam 2. Berarti kalau jam 2 inilah kelompok orang mamaulah guru-guru gegeringannya. Juga dengan guru Yanur lah. Alhamdulillah sehat mungkin sudah. Kemarin tuh garing. Kira-kira ibu-ibu hendak panjang kan menghadap. Ceramah. Kita biar handap tapi masuk berataan. Daripada panjang masuk separuh. Kira-kira biar memilih yang mana nih? Panjang masuk berataan. Ceramah. Mati yang bro. Kita berkumpul tempat ini bagian daripada takzim mahabbah kita kepada Nabi. Apalagi dengan dakwah berselawat kepada Nabi. Man ahabba syai'an kathura dzikru, barang siapa cinta sesuatu maka sering menyebut.
Pian cintalan suami pian rancak mengisahkan kebaikan-kebaikan suami ini. Suami sayang istrinya, rancak mengisahkan kebaikan istri. Kira-kira ulun betakonan ibu-ibu nih, pian sayang anak kah sayang laki? Semua. Hah? Oh sayang semuanya. Kalau menurut ulun pian sayang laki bang. Kenapa dia sayang laki? Coba pian kalau pulik dari pasar, pulik ke rumah, sakalnya anak digendong orang, nah pian pasti kada saring. Tapi pulik dari pasar, pulik ke rumah, laki digendong orang. Ya sayang semuanya lah. Kayak tujuan cinta kepada Nabi. Rancak kita berselawat ini indikasi kita sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berselawat ini kullu madahil taha abadan laisa yudam kullu madah. Orang-orang tak seperti itu lah Rasul. Di Toha ini kan gelar Nabi ini banyak. Yasin gelar Nabi. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihin mukarramin wa sahbihi wa tabi'in. Mustafa gelar Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'an karami. Mustafa gelar Nabi. Orang yang mentok seperti itu Rasul. Abadallah sayyidom, selama-lamanya hidupnya tuh ada pernah susah. Walaupun banyak masalah kehidupan, banyak problematika kehidupan, tetap ditenangkan hatinya, ditenteramkan jiwanya, jauh daripada penyakit-penyakit batin. Penyakit batin itu ibu-ibu lain sakit mah, lain sakit parut, lain sakit leper, apalagi bewiraan, itu lain penyakit batin. Penyakit batin itu kalau melihat orang senang, kada nyaman hati kita nih. Kalau melihat orang bangkrut, hancur, hinung hati kita, ini berarti ada penyakit batin. Dan ini kadang-kadang dibawa ke dokter spesialis. Kalau Pak datang ke dokter spesialis paru-paru, ya dokter Pak, apa keluhan pian Pak? Aku nih ada penyakit dengki Bang. Nah, ya dokter pian salah masuk ini. Pian mestinya rumah sakitnya karena Sapang Lihum ngarap. Karena ini penyakit batin. Bila orang menukar kendaraan, meriam dingin, awang. Nah, ini berarti penyakit batin. Bila orang menukar mobil, kada nyaman hati, rabah, siup segala macamnya. Ini penyakit batin. Dengan apa mencucinya? Banyak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak di kandangan tuh ada kayak pengarasan luar biasa. Aku penyarikan sidin hendak bulik ke Banjar mulai kandangan. Jar kayak cok, bagusnya aku nih kalau bulik naik apa cok? Jar cucunya pengen naik taksi kuning kayak. Taksi kuning tuh kayak apa cok? Bilanya motornya warnanya kuning, jangan cok berarti taksi kuning kayak. Kan lewat motor pos. Motor pos ini kan kena kuning juga nih oranye. Sehingga kayak taksi. Jangan supir pos, motor pos. Ini lain taksi kayak ini motor pos. Karena orang nyewa nih penyarikan. Ikan bilanya lain pada taksi di kayak kamu tampar nih kayak. Paksa taksi orang nak buat digan. Tulang ke Banjar, menunjuk wak harwan. Ini walot kah? Jorang nih lain walot, ini harwan kayak. Karena wan nih. Ikan jika bila lain pada walot kamu tampiling. Paksa jurang walot, jurang apa kalah terus lah. Menunjuk pulang mercon, ini rokok kah? Jurang lain kayak ini marcon. Jika jisinjen bila lain pada rokok ini kamu tampar. Jurang orangnya rokok, bisik ulang di telinga sini. Kayak bilang tak malikin sahabat. Saya malikin bungkas pentong. Gara-gara penyarikan ini dengan apa melebutkannya? Banyak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Rajab. Orang yang mentakzimkan Rajab ini luar biasa. Karena diceritakan ada seorang babinan sugih. Nah, jadi ada babinan sugih. Setiap kali Rajab itu datang, beliau selalu membaca surah Al-Ikhlas. Nah, jadi bila bulan Rajab itu datang, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Ibu-ibu tahu berdatang kan surah Al-Ikhlas? Kalau mungkin kita tahu. Ada orang mencari minang tuh nih, akhirnya datang bertiga. Bingung sih memilih ini nang mana sih pilih ini karena patut ketiga-tiganya. Mohon kayak itu sih tes mengaji sudah. Takon di sini ikan sepangaran. Ulun Anas, ikan baca surah Anas. Yang di tengah ini sepangaran Falak, ikan baca surah Al-Falak.
Nah ketiganya langsung merek dingin awak karena ngaran Ali Imron. Ali Imron ini kan panjang kan ayatnya. Abu Nisrin ikam sama ngaran. Ulun Ali Imron cuma hari-hari di kiau kulho. Supaya kulho Allah makan. Jadi surah Al-Ikhlas ini qul huwallahu ahad. Setiap kali Rajab itu datang beliau selalu membaca surah Al-Ikhlas. Allah menghendaki di Rajab itu beliau sakit. Maka Mbak Amanat lalu anak sendiri. Wahai anakku, bila mama meninggal dunia di bulan Rajab ini, tolong kain kafannya nang murah-murah aja. Bila mama habis umur di bulan Rajab ini, tolong kain kafannya nang sederhana aja. Bila mama meninggal di bulan Rajab ini, tolong kain kafannya ini nang sederhana aja. Dengan kehendaklah meninggal seorang perempuan, nah mamanya meninggal. Karena anaknya nih, mamanya nih sugih, banyak duit, gengsi anaknya, supan anaknya. Kalau mama dipakaikan kain kapan nang murah supan, kalau mama ditukarkan kain kapan nang lauk nang biasa-biasa aja, gengsi. Akhirnya ditukarakannya kain kapan nang paling mahal, kain terbuat dari sutra nomor 1 nih. Nah kain paling larang. Dibungkus mamanya dengan kain kapan, dimasukkan dalam makam beliau. Malamnya dimimpikan oleh Allah. Apa dalam mimpinya? Mamanya ini datang kepadanya. Wahai anakku, ajar mamanya aku tidak ridho pada kau. Wahai anakku, ajar mamanya aku kada rela pada kau telah melanggar amanat mama. Mama hendak kain kapannya nang murah-murah aja. Mama hendak kain kapannya nang biasa-biasa aja. Dan mama hendak kain kapannya nang sederhana aja. Kenapa dipakaikan kain kapan yang mahal? Aku tidak ridho pada kau. Terbangun dari tidurnya, langsung menggetar awaknya. Nah, menggetar awaknya. Menjelang subuh dibongkarnya kubur mamanya. Ternyata jasad mamanya ini sudah tidak ada lagi dalam kubur. Ini mamanya ada lagi dalam kubur. Diangkat oleh Allah. Kan orang meninggal tuh macam-macam, kayak di kelayan para padahulun tuh. Itu ada sering bah dipatak mulai esok bila hendak maghrib mengaji dalam kubur. Bila hendak maghrib mengaji dalam kubur. Penasaran orang kampung, wajah orang baik bana ini dibongkar orang, soalnya radio tukang tabung ketinggian. Radio tukang tabung ketinggian. Di gambut situ ada lelakian meninggal. Nasi dan lelakian meninggal 40 tahun sudah dikatak di dalam tanah, dibongkar. Ternyata jasad Sidin tetap utuh. Kenapa tetap utuh? Karena Sidin lelakian. Caranya babinan Allah. Ini orang Alabio ini bujur, cuma biar nang mendengar tuh bisa luput. Orang Alabio itu bujur, kita mendengar ini bisa luput. Jadi orang Alabio haram hukumnya berokok di mata ulama. Bujur. Jangan kan di mata ulama mata Sidin gini haram. Angin beranakan nih. Jadi orang Alabio di gambut tuh ada nasi murah 2.500 iwaknya haruan ayam. Nah murah ya, 2.500 iwaknya haruan ayam, apalagi dia harus itik. Jadi orang Arab itu bujur, cuma kita menang-menang bisa luput. Kembali kita. Jadi mamanya ini sudah ada lagi dalam kubur. Akhirnya merong-rong menangis, wahai mama, maafkan ulun, wahai mama, ampuni ulun gara-gara ulun kan kada lagi dalam kubur. Akhirnya terdengar suara tanpa wujud di telinganya. Wahai seorang anak laki-laki, tidak akan kami biarkan sendirian. Wahai seorang pemuda, tidak akan kami biarkan seorang diri ibumu dalam kuburnya. Karena beliau selalu mentakzimkan raja. Beliau selalu membaca Al-Quran, minimal membaca surah Al-Ikhlas. Nah, minimal baca surah Al-Ikhlas. Dan jadi Al-Quran ini bagian melembutkan hati manusia. Indah hadil quluba tasda'u kamasdal hadid. Hati kita ini batakar kayak wasi kan? Dengan apa mencucinya? Biar para sahabat. Maka Nabi banyak baca Quran dan ingat akan mati. Banyak baca Quran, ingat akan mati. Kemudian fadail bulan Rajab diceritakan Siti Aisyah pun pernah datang pada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar nanti ya Rasul? Jar Nabi di padang mahsyar kadang itu ada dalam bajunya. Nah jadi di padang mahsyar ini ada dalam bajunya. Lalu jar Siti Aisyah, apakah mereka tidak malu ya Rasul? Mereka kada malu, jar Nabi kada supan. Kenapa kada supan? Karena matanya semua tertuju ke atas langit. Nah jadi matanya ini semua tertuju ke atas langit. Dan dalam pikirannya kata Nabi, hanya mintriya biljinan au kuffarin miror. Kalau pada masuk surga, masuk neraka, dua tuh aja lagi pikirannya nih.
kada lagi pikiran lain. Apakah ada yang memakai pakaian Rasul di padang mahsyar? Ada aja Nabi. Siapa yang dapatkan pakaian? Ialah orang yang pernah berpuasa 1 hari di bulan Rajab, ini pun akan mendapatkan pakaian di padang mahsyar. Nah, jadi pun kau sehari puasa, hari pertama atau ini ada beberapa hari lagi, usahakan kalau puasa, kalau bisa puasa 1 hari di bulan Rajab supaya mendapatkan pakaian di padang mahsyar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian apabila kita ingin mendapatkan atau melihat orang-orang mendapatkan rahmat daripada Allah, maka di perkumpulan itu dibacakan selawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini ini rahmat Allah. Ditandai dengan apa rahmatnya Allah? Maka rahmat Allah akan turun kepada 4 kelompok manusia. Yang pertama, rahmat Allah akan turun kepada orang yang bastatul wajhi, selalu dihiasi penampilan dengan senyum. Nah, orangnya pengorengan, panangguran, parawaan. Ini tanda rahmat Allah tuh turun dalam sini. Tapi bilanya parangutan, menagur orang kada mau, berarti ini jauh daripada rahmatnya Allah. Bila muha kayak malaikat Ridwan, ini tanda rahmat Allah turun pada sini. Tapi bilanya kayak malaikat Malik Manduum, nah berarti ini jauh daripada rahmatnya Allah. Makanya Nabi Abzus salam, tebarkan salam. Nah, lihat di Mekah tuh, kenal di Mekah tuh pasti mengucap salam. Bila ketemuan, assalamualaikum, assalamualaikum. Bila kada kenal, ada ini berpilih salam. Apalagi anak-anak ini, bila ada pembinian kena bungas, mancok bersalam nih. Assalamualaikum ukhti, gitu kan? Paninian lewat, assalamualaikum. Tapi pian jangan sembarang salam juga. Contohnya kayak guru ulun di Sungai Tambuk, ini kejadian nyata nih. Guru ulun di Sungai Tambuk itu boleh ceramah bersepeda. Sini bersepeda ya. Boleh ceramah itu di Sangiran nasi sop pun ikuti sidin sebelah kiri sini. Tangan kanan ini menyatang sepeda. Di tengah jalan itu ada murid sidin bakal kajutan memberi salamnya. Assalamualaikum guru. Mangkat di sini nasi sop tak balik. Paksa sebelah kanan, waalaikumsalam, berlepas. Rupanya tangan baju ini tak air satang. Liar. Tapi lo ke kanan macapo pada ilong. Banyak sahurnya. Kenapa pengen guru? Nah, sering di padang ilong, dia sering mengatakan bujur-bujur sebuting pesanku nih. Kenapa pengen guru? Sebuting aja mengatakan bujur-bujur pesanku. Iya, kenapa guru? Mun gak ada tapi penting tuh paraya memberi. Aku kebanyakan rugi sih nah. Kasih terbalik sampai dapatan baju besar kopiahku laut carakan kamu situ. Cukup bastatul wajhi, dihiasi penampilan dengan senyum, dikuringi jana. Karena darurat mengikuti nasi sop. Yang kedua, rahmat Allah akan turun kepada orang yang qalbun yatalaqi, bersih hatinya daripada penyakit-penyakit batin. Ya kita tahu tadi penyakit batin itu lain sakit parut. Penyakit batin itu sampai meninggal dulu tetap menempel di perasaan. Kalau sakit gigi meninggal, sakit giginya hilang. Sakit perut meninggal, sakit perutnya hilang. Sakit kepala meninggal, sakit kepalanya hilang. Tapi kalau penyakit iri, penyakit dengki, sombong, angkuh, meninggal dunia, tetap menempel di perasaan kecuali dimasukkan sifat ikhlas dalam diri. Karena orang mengikhlas itu berbeda. Contohnya orang yang bersedekah aja mengikhlas itu lain. Kan diceritakan adalah satu dalam apa nih? Riwayat dikatakan ada dua orang santri itu datang kepada gurunya. Nang Sekong lu datang. Anggaplah ngarannya Jamal ini datang wadah gurunya karena lawas kadang wadah guru. Jamal ini banyak baisi kabun gumbili. Nah lalu inya bilang pada gurunya tuh cabutnya gumbili ini banyaknya setengah karung membawakan gumbili gurunya. Datang pada gurunya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Guru ulun lawas kada bilang pada pian guru. Ya lawas ini. Di ulun ada bahagia sedikit gumbili lan pian tuh. Lalu gurunya ke belakang nih, umumnya ini murid kita Jamal ini membawakan gumbili ini. Apa kita beriakan nan Jamal? Jangan pilih kada ada lagi banyak kecuali kita pengunan kambing sekong ke belakang. Julung jikin kambing dari Jamal. Nah dijulung oleh sekor kambing ini. Bulik Jamal kehubungan bawa kambing. Di tangan jalan bertemu kawannya. Anggaplah karena mangkok ini pemangkok. Jar mangkok. Wah kan di mana dapat kambing nih? Aku memberi guru gumbili. Akhirnya diberi sedin kambing. Mangko nih berpikiran
inya memberi gumbili dapat kambing, kayak apa mau aku bawakan durian. Karena niatnya sudah berbeda. Kalau si jamaah itu ikhlas, ini niatnya lain. Akhirnya menukarakan durian sekarung pesan gurunya. Gumbili dapat kambing, aku ini mungkin minimal sapi dapat. No, tulah pada gurunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Walau sekali bertamu guru sama, walau sekali bertamu. Diurun bajialan pian durian guru sekarung guru. Akhirnya dibawa gurunya ke belakang nih. Namanya ini murid kita nang mangko bahari ini membawakan durian banyak. Kira-kira apa yang kita bariakan dalam puni? Gak ada lagi ya banyak jenang gini. Kecuali gumbili ampun jemaah. Gumbili ampun jemaah nih. Akhirnya dijulung, nah seandainya bagian gumbili. Akhirnya kecewa perasaan. Ini cerita yang dapat kita ambil ibrah pembelajaran. Berbeda orang yang ikhlas dengan tidak ikhlas. Berbeda orang yang ada penyakit batinnya dengan orang-orang yang betul-betul ikhlas. Dan orang yang ada penyakit batin pada akhirnya akan memudarat bagi dirinya sendiri. Nah, apapun penyakit batinnya pasti mudarat bagi dirinya. Contoh, mohon maaf ibu-ibu, di Banjar itu ada, ini kejadian nyata juga. Sirin sama-sama rumah gonal betatai, sama-sama sugih, mohon maaf. Tapi nang sekung ini mengisi penyakit batin, pahiriak nang bini. Ada nang bini mengisi penyakit batin, pahiriak. Jangan bini abahnya apa nang ditukar orang Subalah abahnya, kita harus nukar. Apapun nang ditukar orang Subalah harus nukar kita. Orang nukar kulkas gana, nukar juga kulkas gana. Orang nukar TV gana, nukar juga TV gana. Orang nukar zaman parabola, nukar juga parabola. Pas orang sebelah ini begini anom. Nah, jangan lagi ini perjanjian nikah manyai. Apa yang ditukar orang sebelah harus nukar kita nih. Akhirnya ikhlas mengawinkan suami gara-gara apa? Penyakit batin dalam diri. Jangan sampai ada penyakit batin ibu. Datang haji bagak, ini kan penyakit batin. Ada orang datang haji bagak, bagak ini kan penyakit batin. Kopiah haji hanyar, sorban hanyar, baju gamis hanyar, minyak harum anak botol setengah supaya orang mencumbu harum. Bagak niatnya. Nah, orang beragapan. Terakhir ada nomor gapisit Pak Haji sempat takun Pak Haji, mana panasnya Banjar lan Makkah Pak Haji? Panas Banjar sih. Gua kenapa panas Banjar Pak Haji? Ruku ikam tak tajak di gulu sebentar. Rupanya maragap nih gara-gara maju ruku sorban hanyar dulu lupa. Gara-gara apa? Penyakit batin dalam diri. Ini pasti bawa motor bagi dirinya kalau ada orang penyakit batin. Ada pulang kayak ini umur 105 tahun sudah nih. Kayak ini umur 105. Bila orang jadi imam di masjid, sarik sidin. Harus aku jadi imam. Nah, sidin, sarik. Umur sudah 100 tahun, berjalan ke sajadahnya mandi bersedek dalam berbadana. Orang sudah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sudah iqamah. Kan lafaz Allahu Akbar ini boleh sama. Tapi kalau lagunya berbeda akan menghasilkan makna berbeda. Bakal kita teliti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berarti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qamat. Ada lagi sebutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari raya berarti. Ada pulang sebutin. Allahu Akbar. Bersihin takapit sabidas. Lain-lain. Ulun kedatangan kan kipas angin pincul. Anginnya ada bapak. Nah, model di pantai Takisong. Sampai di mana tuh kira-kira? Jadi sidin ini sudah iqamah, orang sudah iqamah, sidin belum wudu. Kalau ada orang jadi imam, akhirnya baca-baca wudu. Nah, baca-baca wudu. Rupanya pauduannya ada sekat-sekatnya, ada dindingnya. Rupanya mohon maaf, sidinnya ada gigi palsunya, mohon maaf nih. Dia hendak sidin di atas sekat sini gigi palsu. Nah, di sebelah ini wudu bagi gigi palsu, cuma tak juga di atas sekat sini. Karena baca-baca permintaan ada orang ambil gigi, tak ambil gigi orang. Pasang. Nah, di sini asal lain sedikit nah. Asal lain sedikit ini. Pas mangkat takbir, Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Rupanya gigi orang ini tak kenal. Kalau menangkuk murubah ini kan batamuannya, murubah kan batamuannya.
war waladhalin dibuncung menyauti amin. Nah disini kada lain lagi bang pas ini hurufannya nih karena menyambat amin ini kada sampai juga nih pasti ini hurufannya. Untung sidin sembahyang nggak salam sidin kada baurit langsung mambil mikrofon diumumkan pada seluruh jemaah nama rasa tambah huruf gigi atau akan pada musim. Nah sidin pian ngambil gigi ulun kada hulu ini gara-gara apa penyakit batin dalam tidak akan memotoran bagi diri sendiri walaupun kisahnya pangarampok tapi ilmu pembelajarannya ini luar biasa lah. Bagaimana kita menghilangkan penyakit batin maka akan masuk pada kelompok yang ketiga lisan dzikri, lisan berzikir kepada Allah, lisan melafalkan kalimat thayyibah, lisan membaca Quran, lisan berselawat kepada Nabi. Nah, dari berselawat luar biasa. Salatullah barina yuballighna amanina wa yudhib minna al-aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhib minna al-aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar. Kalau ada bahasa Arab, tadi bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Nah, bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia. Wajahmu bagaikan bulan purnama Allah Allah boleh bahasa Indonesia. Ulun aja kalau orang akikahan, ulun bahasa Indonesia. Anak laki dua ikung kambingnya dan perempuan saikung kambingnya. Ada syairnya. Apabila bincong bersolahkan syair dengan kali ini entah setengah matang ini. Asal jangan sholat bahasa lain-lain. Coba kalau pengen sholat bahasa lain-lain, kamu orang Arab Allahu Akbar, orang Indonesia Allah Maha Besar, orang Jawa Allah sing gede, orang Amuntai Sungai Allah Maha Besar, orang Kandangan Allah teh anjenal. Kamu di sini banyak juga orang Jawa bersini. Waduh. Kalau nang kampung acara bulan itu banyak orang Jawa dulu lah, Gunung Makmur kan lah. Kalau sini Telaga Langsat banyak orang Kandangan di sini. Kan Telaga Langsat ini kampung Kandangan. Telaga Langsat, coba aja banyak Langsatnya. Nini ulun pernah ke Jawa, Nini ulun. Jadi Nini ulun, ini kue apa? Di orang Jawa ini bakwan. Kalau ini apa? Sami mawon di orang Jawa. Kalau begitu sih bakwan 3, sami mawon 7. Padahal ya bakwan 2. Karena ada mengerti bahasa Jawa. Orang Jawa mengerti di Alabio, di orang Jawa iki lanang apa wedo. Jong Alabio itik ini bisa berenang ada lejo. Anda mengerti artinya. Orang Banjar taksi, sopir taksinya orang Jawa. Orang Banjar ini taksi ke Trisakti apa? Mboten jasa dia. Artinya kan kada kesini perbuatan berbuat sih. Atau orang sungai tamboklan. Ada paham arti. Ada juga orang Banjar pekanalan orang Medan, mohon maaf nang orang Medan. Orang Banjar siapa nama kamu? Orang Medan Sinaga. Oh naga orang Banjar. Banjar kada mau kalah. Orang Medan kalau kamu siapa nama kamu? Ular Sambur. Ini kisahnya pengarampun berdetaan. Yang kedua melakukan berzikir. Tadi lisan berselawat berzikir. Orang yang berzikir apalagi di akhir hayat ini tidak ada balasannya kecuali surganya Allah. Dan ini karena berulang-ulang. Kalau pangkanan bila hendak meninggal, ini aku baru mau berlatih zikir, tidak bisa. Contoh, ada seorang guru diberikan hadiah burung piung. Oleh pihak burung piung. Burung piung. Nah, muridnya ini memberikan hadiah burung piung. Karena burung piung ini bisa berbicara, maka dilatih zikir kepada Allah. La ilaha illallah, dilatih zikir. La ilaha illallah, dilatih berzikir. 6 bulan burung piung ini pasti berzikir kepada Allah. 6 bulan pasti. Pada suatu ketika lawan turunan burung ini tabukan, lalu masuklah seekor kucing, langsung diterkamnya. Nah, mati burung. Nah, mati burung. Setelah mati burung piung itu, maka gurunya ini menangis, selalu sedih, ditikan banyak mata tiap hari.
Nah, jadi muridnya kenapa guru kita nih Mbak mati burung tiong ini sedih tahu. Mungkin saking sayangnya karena burung tiong ini bisa berbicara. Maka murid-muridnya ini berinisiatif memberikan burung tiong kumpulan duit. Tak kumpul duitnya, tolonglah kapal 7 di Banjar itu kan di kapal 7 itu banyak orang jual burung. Jadi sini ini berapa burung yang sebelah kanan nih 2 juta. Wah kenapa mahalnya? Karena burung ini mampu menghafal 2 buah lagu. Nang sebelah sini bang berapa burung tiong 3 juta. Wah kenapa lebih mahal lagi? Karena burung tiongnya ini mampu menghafal 3 buah lagu. Nang di tengah nih bang berapa 5 juta. Wah kenapa ini lebih mahal lagi? 5 buah lagu hafal. Nang paling ujung tuh bang berapa 20 juta. Wah aku tahu di sini pasti tuh hafal 20 buah lagu. Kada di sini tuh pencipta lagunya. Ini kada ada dalam kisah. Dia tambahan aja. Akhirnya ditukarkan burung tiong. Imbah ditukarkan itu bro, di burung tiong harap pada semalam bro. Apa jawaban guru? Jadi gurunya jangankan seekor, 100 ekor aku mampu tukar burung tiong nih. Jangankan seekor, 100 ekor aku mampu tukar burung tiong. Tapi jeruknya kenapa? Pian setelah mati burung tiong itu pian selalu menangis sedih. Aku menangis sedih itu jadi gurunya bukan karena matinya burung tiong, tapi karena proses keadaan matinya aku melihat, maka aku menangis. Bagaimana keadaan matinya? Burung tiong ini bisa berbicara setiap hari berlatih zikir kepada Allah. 6 bulan dia pasti berzikir kepada Allah. Tapi saat sekarang, saat dia mati, apa yang diucapkannya? Nah, dia tidak mampu berzikir kepada ini. Tipar ibrah bagi gue. Tiap hari kita berzikir kepada Allah. Tapi apakah kita mampu dari hayat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada seorang ayah tuh. Kayak sidin anak meninggal dunia, aku udah kayak dahaga tuh sidin, udah kayak kehausan, nom, jadi sidin, tak mati nih, nom, kopi kabah, jadi anak, teh kabah, betul ada nang panggung sunya, babini anom kabah, iya, salahnya nomnya tuh babini anom, nom, pikiran minum, salahnya babini anom, ini kisah ada bujur juga gini. Baca Quran tadi termasuk juga. Nah, di rumah biar kalau baca Quran, suami istri baca Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nah, baca Quran. Hari ini mohon maaf anak begaul suami istri jenang bini anak kita belum guring lagi abahnya biar baca Quran ajakin dulu mancap malah lagi membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abahnya jenang bini guring dan anak abahnya. Shadaqallahul azim. Mancap sadaqallah. Apalagi kalau berjamaah, makanya bila orang berjamaah itu harus imamnya harus cerdas, makmumnya harus cerdas. Ini ada makmumnya kada pintar, mohon maaf. Makmumnya datang pada imam tontong sebaya. Mam, ulun tadi mamai pas anak sujud tadi mamai, pinanya ada pang sedikit keluar angin mamai. Dan bukan hanya angin pinanya ulun keluar tadi, ada banyunya sedikit pinanya mamai ini. Kira-kira menurut hukum fikih apa mam? Imamnya ini bijak, jadi imamnya ulun membuka kitabnya dulu. Nah, bisa membuka kitab. Sudah bertemuan kah mam? Sudah. Apa kesimpulannya mam? Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya 4 mazhab menyatakan pian ini adalah tajirin. Ini kisahnya kada muncul. Belum keingetan supir taksi. Supir taksi ini supirnya ini pengantutan luar biasa. 1 menit tekantut, 2 menit tekantut, 3 menit tekantut, 2 menit tekantut. Rupanya sidin supan jual daun penumpang di pakantut terus. Kayak apa disidin akal aku gini supaya jangan kadang-kadang orang lagi aku bakantut nih. Akhirnya dapat akal. Belas setiap kali bakantut picik sidin klakson. Kotet langsung picik. Bela panjang katutnya, panjang klaksonnya. Kotet. Rupanya ada paninian digajar paninian opir. Coba bang jangan sepicik-picik lagi kamu tuh klakson. Karena setiap kali kamu bakal berpicik bebau. Berzikir, baca Quran. Kemudian rahmat Allah itu akan turun kepada kelompok yang keempat,
an-nawaliyah, senang membantu orang lain, senang berderma. 1 tadi murah senyum, 2 bersih dari penyakit batin, 3 lisan termakan kalimat thayyibah, 4 ketujuh membantu orang. Apalagi acara seperti ini, Isra Mi'raj Maulid Nabi. Ini pernah juga kejadian nyata. Sidin penyukinya di kampung. Ada orang babitan Isra Mi'raj di Kiau Sidin, nang berapa perlunya nang dana Isra Mi'raj nang? Jadi Sidin 4 juta. Ikam babitan dulu seluruh kampung karena di sini belanja kurangnya aku menambahkan. Imbah tuntung Kiau Sidin pulang, nang berapa dapatnya nang? 3.995.000. Nasi aku 5.000 nambahkan. Ini bukan dermawan kikir karena paling sugih. Ini celengan Jumat lewat ambil dompet memilih 100.000, 50.000, 20.000, akhirnya 2.000 rupiah membuatnya. Dihigani kayak miskin aja menyumbang 300. Wah, pian kayak ikhlas juga kayak pian menyumbang 300 kayak aku ikhlas juga kayak kenapa jadi ikhlas kan duitku jual sih. Duit saya pakai duit ikam jadi pilih-pilih gugur 300 semua sih. Ajaran engken manusia. Makanya hubbah talatan, pilih talatin. Allah kan cinta pada 3 kelompok manusia, miskin kada sombong. 2 kaya kata kikir, 3 anum sudah kembali ke jalan Allah. Kebalikannya kata Nabi Bukda salatan pilih salatin. Allah kan benci pada 3 kelompok manusia, miskin sombong. Ini mana miskin sombong? Nak hambin pangabah anak amahnya kena anak meninggal dunia anak 10 pal anak mahambin nih. Tuh tanah di ujung jangan dijual, tanah di muka jangan dijual, kiri kanan jangan dijual. Kenapa bah? Ampun orang berita. Miskin sombong. 2 kaya kikir, nama begini. Orang kaya tapi kikir. Ini datang ke tuan guru, gurunya di kampung 100 tahun nomor sudah wah benar. Datang pada Sidin ke rumah Sidin, guru nulun bahadiah 20.000 nah guru. Tapi tolong karena sembahyang hajat 12 kali, batahlil 13 kali, batamat Quran 16 kali, sembahyang hadiah 17 kali. Nah guru 20.000 nah guru. Nah gurunya menggetar-getar mencolok kantong. Di sini aku menambahkan na 30, nggak bisa urang aja sebenarnya. Jangan permintaan. Jangan jadi orang kikir. Belum keingatan ada tuan gurunya ini terlambat mau khutbah datang. Khutbah terlambat, maka Bilal sudah membaca wazidhu ya rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Datang khatibnya besok di motor, parkir kendaraan. Permisi berlalu aku khatibnya, pinggir aku khutbah, aku khatibnya permisi. Naik ke atas mimbar, khutbah. Orang Purihingan mendengar, memang di sini teksnya ini pinarami bang sedikit nih. Jadi orang Purihingan duduk antara 2 khutbah, kepala asa barat, asa ringa-ringa, asa pusing, japai, soalnya heleng mereka memacol, kemudian mancap-mancap. Kejadian mancap. Yang ketiga, Allah akan benci kepada orang nang tuha kada mau kembali ke jalan Allah. Nang sudah tuha kada mau kembali ke jalan Allah. Banyak aja di Banjar, mohon maaf nih, paninian nang 60 tahun umur sudah nih, masih besar lejeng nang kata-kata. Kan masih umur 60 ke pasar besar lejeng nang kata-kata tuh. Saking katatnya memasang kada kok sampai minyak lemak sudah sindrom. Jadi boleh samping kada memasang. Boleh aja ibu-ibu pian nang ada kata-kata, tapi untuk suami itu jangan dibawa keluar. Contoh ada kai ini menikah sama pada Tuhan ini. Kai umur 100 tahun, ini 95, nah sama-sama Tuhan. Dalam rangka ini menyenangkan hati suami, maka malam pertama ini berbaju transparan ini. Masuk dalam kamar melihat kai karena komentar kai. Malam kedua dalam rangka menyenangkan hati suami ini mohon maaf berbaju kantak. Masuk pulang ke kamar, melihat pulang kai karena komen. Malam ketiga dalam rangka menyenangkan hati suami, maka mohon maaf ini kada sing bajuan. Ini kada sing bajuan. Masuk masuk nenek. Melihat kayak hanyar kayak komentar apa aja kayak nek kenapa jaket kumal dipakai. Aku pelet kayak kumal pada awak kandur berarti. Kisahnya itu jujur gitu. Cuma para dulu tuh ada di ini Kailan ini setia sampai tua. Bila itu kalau nang cucu tuh bubur kacang sini kada mau 2 mangkok semangkok samaan. Nah hebatnya sendiri.
Bila ditukarakan bubur ayam kada mau mangkok semangkok samaan. Ditukarakan nang cucu ada wahini ada pizza nih. Jar kai sebuting aja cok. Kami karena belah dua, dibelah kai dua. Kai memakan sing nyamanan. Ini hanya memandang dengan penuh kasih sayang pada kai. Memandang wajah kai. Jar cucu jar nih pian kada memakan kira katujuh kan nih. Aku katujuh jar. Napa pian kada memakan? Aku menghadangi kai jar ini karena kami gigi bergantian. Jadi baik itu aku pulang marasuk. Ini pengaramput juga bisa. Jadi intinya Tuhan harus kembali ke jalan Allah. Kalau kada kembali ke jalan Allah, termasuk nambuk dan talatan, babuk diri talatin, Allah akan benci berarti ke kelompok manusia. Miskin, sombong, kaya, kita gurus kumpul. Gurus kumpul itu pemurah dan tidak pemarah sih. Miskin pemurah pada gurus kumpul. Setiap kali orang datang itu diberi makan. Urun tuh lagi halus tuh di bawah Guru Hasim. Guru Hasim itu guruannya guru sekumpul, guru Hasim gurunya guru sekumpul. Jadi jadi guru sekumpul sekitar waktu itu orangnya 20-an orang. Dari ujung sini dari guru sekumpul sampai ujung sini. Nah ini banyak nang ada seming subuh di guru sekumpul. Ingat barang nih. Jadi guru sekumpul tunjuk ke orangnya. Sini aku menunjuk orangnya nang ada seming subuh di sini. Mulai ujung sini ke ujung sini banyak ada seming subuh. Aku menunjuk pada Islam, aku tunjuk. Tapi di sini aku minta izin guruku dulu. Guru Hasim, tunjuk ke orangnya. Kada usah, nah jadi aku menunjuk saja. Guruku kada mengizinkan, kada jadi aku menunjuk. Ada ditunjuk sini, jadi ada nampor kalimpanan, ada nang PC macam-macam. Jisidin sebelum bubuhan pian ini datang dari Brunei Darussalam datang. Orang Brunei hendak apa? Hendak menyumbang musola Raudhah ini 1 miliar tapi sumbang. Tapi ku sahuti jadi bersyukur ini ampun Allah. Jadi Allah menuntung makannya jadi bersyukur. Akhirnya inya bulik jadi bersyukur sedikit kecewa orang Brunei ini. Karena inya sedikit kecewa maka inya ini rasa kada berjejak di tanah di sini. Kenapa di sini rasa kada berjejak di tanah? Karena inya berjejak di samin di sini. Bersyukur. Sini penggaya. Tapi bila sini sudah mulai keluar dari kamar tuh kada boleh kepandir apa-apa. Wiridan dibaca dulu. Tasin keluar dari kamarnya, duduk, Al-Fatihah, macam-macam dibaca dulu. Nah wiridan. Setelah tutup selesai doa, hanya sini kepandir bergaya sini, kisah-kisah lucu sih. Di kurus kumpul, belum waktu itu lagi halus. Alhamdulillah kalau disuruh sini menghabiskan banyak kopi, sih minum kopi habiskan. Kalau habiskan, kawan ulun menggawe, jadi kawan ulun minta bang, ulun amanat sini habiskan. Tapi ini diberi rokok, nah rokok ribu, mas rokok bersumpah, jualan rokok. Banyak keramat beliau diantaranya ada bubuhan Habib itu jadinya Habib bercerita kalau jadi Habib kami ini hendak makan burung dara di rumah guru sekumpul tuh. Guru ada bisi burung dara ke guru banyaknya guru sekumpul. Hadangi setemah ulun ambil akan dikatok sini lawang kamar sin surami. Assalamualaikum sin surami nyauti waalaikumsalam ada burung dara ke guru ada banyak kabisi banyak. Awal masyarakat hadangi satu mana. Kada sampai 5 menit Habib orang matuk lawang rumah guru sekumpul di muka. Ternyata orang pece-pece lokan burung dara. Ya, ini bagian dari keramat guru sekumpul luar biasa. Jadi alhamdulillah kita ini sejaman dengan beliau bersyukur luar biasa. Sejaman dengan seorang wali Allah. Wali kutub itu 100 tahun baru ada wali kutub. Asal jangan wali YouTube. Sidin dulu sering membaca syair Asyadil Hasan wal Husaini ila nabi qurratu aini wa yasha baba jannataini jaddukum sahibul furqana inna fil jannati nahran min laban li'arin وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن. Sedikit lagi, semenit lagi. Kita izin jadi guru bilanya ada kesempatan berada di muka makam Nabi dan hakikatnya kita berjumpa dengan Nabi, maka membaca salat itu nafas tuh ya Sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi man
ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سير النادى يا خير معتمد الله الله Allah Allah. Pokoknya kita di sini berada di muka makam Nabi. Wa anta haqqan biyasul khalqi ajma'ina wa anta haqqan biyasul khalqi ajma'ina wa anta adil wara lillahi lisanati Allah. Ini artinya pas. Ya Sayyidi ya Sahus biadi wa ibn kami ya Rasul, ambil tangan ulun jauh. Seorang Imam Arifai bersolat di muka makam Rasul secara mazhar, bukan selakikan. Secara mazhar Nabi itu salaman nasi. Maka sini boleh ke kampung, orang kampung semuanya salaman ini baik. Salaman dapat pahala daripada Allah. Tapi mulai hari ini dan beberapa hari ke depan tolong ulun jangan disalami. Karena ulun masih ingat lembutnya tangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini baca selawat ini luar biasa. Khairul umur ausatuha aja Nabi. Sebaik-baik perkara itu nang sedang-sedang aja Nabi. Jadi termasuk ceramah pun sedang-sedang dua yang tolawan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya takzim dan derajat karena pada akhirnya banyak di antaranya perbanyak membaca Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. Kemudian kita semua mengharap rahmat dan ridha daripada Allah. Ditandai dengan apa rahmatnya Allah? Yang pertama dalam diri kita ini harus bastatul wajib, penangguran, penguringan, perawan. Qalbun yatalaqi, bersih hati kita daripada penyakit-penyakit bohong. Lisan dzikir, lisan su melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, dan yang keempat senang membantu orang lain. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa diampuni oleh Allah. Dosa abah mama kita, dosa jiran tetangga kita, dan kita berharap dapat syafaat dikumpulkan dalam surganya Allah. Meninggal kain ampun kita sunul khotimah, amin Allah. Demikian dapat disampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Al insan halul khata wa nisyan ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.